Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi menyimak khutbah Jumat di Masjid Jami As-Segaf yang disampaikan oleh Syekh Ali Jabir. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan dan ketaatan. Ada satu hal yang menarik yang beliau sampaikan. Kata beliau, saya kalau ke Solo, saya wajibkan diri saya untuk berkunjung ke masjid ini, Masjid Jami As-Segaf. Kenapa? Kata beliau, kenapa? Karena saya pengen menyambung silaturahim dengan orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan baginda Muhammad SAW. Karena saya pengen dengan menyambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW, saya berharap Nabi Muhammad SAW senang dengan saya. Saya berharap mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah amalan para sahabat. Sahabat-sahabat besar seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang jelas-jelas beliau itu mertua Nabi Muhammad SAW, yang jelas-jelas putrinya merupakan salah satu kecintaan baginda Muhammad SAW, yang jelas-jelas beliau adalah kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri mengatakan, aku lebih suka menyambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW daripada menyambung hubungan kerabat dengan kerabatku sendiri, demi mengharapkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Amal yang seperti inilah yang diwariskan oleh sahabat, diwariskan oleh tabi'in, diwariskan oleh para kiai kepada generasi sebelum kita. Untuk apa? Dekat dengan habaib, dekat dengan habib, dekat dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kita dapat cintanya Rasulullah SAW, selesai, finish. Kalau udah dicintai Nabi Muhammad SAW, selesai. Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Mungkin orang-orang yang nasabnya bersambung pada Nabi Muhammad SAW, mungkin ilmunya tidak sehebat ilmumu, mungkin amalnya tidak sehebat amalmu, tetapi beliau punya nasab nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau memang mau nyambung silaturahim dengan Nabi Muhammad SAW, maka sambung silaturahim dengan keturunan Nabi Muhammad SAW. Ada dalilnya, Bib? Ada. Contoh, orang yang orang tuanya meninggal dunia, ayahnya atau ibunya meninggal dunia. Kalau mau berbakti kepada orang tuanya, gimana caranya? Dalam sebuah hadis disebutkan, salah satu caranya adalah dengan menyambung hubungan dengan teman-teman ayahnya, menyambung hubungan dengan kerabat ayahnya. Itu yang akan buat orang tua kita dikubur ridho, itu yang akan buat orang tua dikubur senang. Makanya kalau kita ngaku pengen dapat senangnya Nabi Muhammad SAW, pengen dapat cintanya Nabi Muhammad SAW, pengen dapat ridhonya Nabi Muhammad SAW, maka sambung hubungan dengan para habaib, sambung hubungan dengan kerabat Nabi Muhammad SAW. Makanya Anda yang menonton tayangan ini, Anda yang hadir di Majelis Ar-Raudhah ini, niatkan nyambung hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Karena alhamdulillah jelek-jelek seperti ini, nasab saya nyambung sah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau datang ke sini niat, saya mau silaturahim kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Biar nanti kalau di akhirat Rasul akan berkata, ini orang yang suka nyambung hubungan dengan keluargaku, ini orang yang suka berkunjung pada keluargaku, ini orang yang mencintai keluargaku. Orang yang seperti ini layak mendapatkan syafaatnya baginda Muhammad SAW. Mudah-mudahan jenengan dan saya termasuk di dalamnya, amin. Loh, ini juga berlaku untuk saya. Saya juga suka nyambung hubungan dengan orang-orang yang nasabnya nyambung kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Pengen dapat syafaatnya Rasulullah. Ya, amal kita ini apalah artinya? Amal kita ini Masya Allah, kalau diteliti gak bakal selamat. Yang sombong dengan amalnya, sombong dengan ilmunya. Diteliti ilmumu, riya, ujub, sum'ah, kibir, insya Allah kalau gak dilindungi Allah ada di dalamnya.
Bahkan Nabi bersabda, "Launu kishal hisab udzib," atau kama qala sallallahu. Kalau ada orang itu sama Allah dihitung betul ilmunya, dihitung betul amalnya, udzib, pasti dia disiksa. Gak mungkin selamat. Makanya kita cari rahmatnya Allah Ta'ala. Ya, cari rahmatnya Allah. Di mana rahmatnya Allah? Terutama pada diri baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang dilakukan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai-sampai Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah nih. Kita semua kan tahu ceritanya Sayyidina Umar ya. Lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Ini testimoni baginda Muhammad SAW. Jenengan kalau dapat testimoni dari kanjeng Nabi SAW seneng atau enggak seneng? Kalau ada orang dapat testimoni dari kanjeng Nabi SAW berarti orang ini hebat atau luar biasa? Hebat bin luar biasa ya. TOP BGT SKL top banget sekali, betul ya? Bayangkan ini Khalifah Umar bin Khattab dapat testimoni dari Nabi Muhammad SAW, bukan sembarang testimoni. Kalimatnya adalah lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau Umar itu lewat di satu jalan, di satu lorong, di satu gang, di satu kampung, di satu tempat, setan ngungsi cari jalan yang lain. Setan ngungsi cari gang yang lain. Setan ngungsi cari lorong yang lain. Khalifah Umar bin Khattab yang dijamin dengan lisan Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu penghuni surga. Orangnya masih hidup udah dibilang penghuni surga. Beliau yang seperti itu di masa kekhalifahannya, di masa pemerintahannya, saat kota Madinah paceklik, tidak turun hujan sekian lama, beliau tidak angkat tangan, ya Allah turunkan hujan, aku Umar, aku mertua Nabi, aku yang dicintai Nabi, turunkan hujan ya Allah. Enggak. Beliau berkata, ya Allah, dahulu aku bertawasul, dahulu kami bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi Muhammad SAW. Turunkan hujan, maka turun hujan. Kenapa Khalifah Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, paman Nabi Muhammad SAW? Karena Sayyidina Umar pengen menyambung hubungan dengan kerabatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Sayyidina Umar menghargai orang-orang yang nasabnya masih senasab dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ajaran para ulama terdahulu. Maka ikuti ulama terdahulu, kita akan selamat. Kalau ngikuti yang sekarang harus teliti. Enggak teliti, ya enggak teliti. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar